Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulih. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami sekeluarga Pondok Pesantren Darul Faizin Ponpes Darfa mengucapkan Dirgahayu kemerdekaan RI ke-80. Mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang dimerdekakan, diperjuangkan oleh pejuang-pejuang baik itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Bahkan para kriminal, perampok, preman, penjudi dan lain-lain sama-sama berjuang memerdekakan Indonesia. Bagaimana dengan Ba'alwi? Ba'alwi juga ada. Jangankan Ba'alwi, Jepang, Belanda juga ada yang pro Indonesia. Tetapi secara umum Ba'alwi adalah pro Belanda. Sehingga mereka masih dalam tanda kutip menginginkan Belanda menguasai Indonesia karena terkait dengan nasibnya yang menjadi koncone Belanda. Ketika Belanda jaya, mereka akan jaya. Tetapi ada juga yang berpemikiran kalau Indonesia merdeka, ya kita melo Indonesia. Akan jaya juga karena kita orang berkasta tinggi keturunan Nabi. Begitulah kira-kira sehingga dalam garis perjuangan kemerdekaan Indonesia, Ba'alwi ini tidak nampak semangatnya. Ya mereka sih enjoy saja, mau siapapun yang menang ya kita pasti happy. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hubungan Ba'alwi dengan nasionalisme, hubungan Ba'alwi dengan kecintaan kepada Indonesia, ya tidak ada jejak-jejak sengitnya, tidak ada jejak-jejak antusiasnya, biasa saja. Tidak seperti pejuang asli pribumi Indonesia yang memang benar-benar merdeka atau mati. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup dijajah. Tetapi Ba'alwi karena serba enjoy, ikut Belanda juga enjoy, ikut Indonesia juga enjoy, siapa ajalah yang menang. Kita tonton saja, toh kita nanti enak. Itulah prinsip kaum bunglon, kaum imigran Yaman yang tidak merasa perlu untuk mengangkat senjata berdarah-darah untuk memerdekakan. Ya karena mereka orang luar. Buat apa? Ngotot-ngotot, ngoyo-ngoyo, mengorbankan nyawa. Toh kita bisa pulang ke negeri Yaman atau kita bisa ikut-ikutan yang menang. Itulah kenapa Ba'alwi jarang sekali terlihat heroik dalam melawan Belanda maupun Jepang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di masa Belanda pun mereka punya perkumpulan yaitu Rabithah Alawiyah RA. RA ini berdiri tahun 28. Jadi hampir sama tuanya dengan NU. NU tahun 26, RA tahun 28. Bedanya RA adalah anak emas, sementara NU adalah anak tiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka RA dengan NU ini berjalan sendiri-sendiri. Yang satu orang luar imigran Yaman, yang satu orang pribumi Indonesia yang bercita-cita memerdekakan Nusantara, memerdekakan pribumi Indonesia dari cengkraman Belanda lewat jalur organisasi keagamaan ini. Sudah beda tabiat ya. Maka dalam perjalanan sejarahnya ketika NU memobilisasi massa, menggerakkan para pejuang-pejuang Indonesia untuk berontak melawan Belanda, maka disitulah sudah tertanam bagaimana konsep nasionalisme itu. Maka ketika Indonesia menang dan para ulama-ulama NU dan organisasi keagamaan pribumi lainnya mengkonsep agama dan nasionalisme, itu mereka ketemu. Oh begini formulasinya. Hubul watan minal iman.
cinta kepada tanah air itu bagian dari iman. Ini memperjuangkan Indonesia tidak serta-merta menghilangkan Islam dan seterusnya. Termasuk bagaimana mengkonsep Piagam Madinah yang merupakan peniruan atau kias kepada keadaan di negara Republik Indonesia. Di sana dalam Piagam Madinah terdapat kemajemukan suku, bangsa, agama. Maka di Indonesia pun sama. Sehingga konsep Piagam Madinah inilah yang kemudian ditiru oleh para ulama-ulama Nusantara waktu itu, terkhusus NU. Bagaimana dengan RA? Ya, RA tidak ada konsep seperti itu. Tidak ada bagaimana menyusun negara Republik Indonesia, karena mereka tamu. Mereka koncone londo, anak emasnya Belanda, ya tidak punya konsep-konsep itu. Maka pada perjalanan selanjutnya NU dan RA yang merupakan himpunan para habaib Ba'alwi ini berjalan sendiri-sendiri. Hingga pada akhirnya setelah Indonesia merdeka, orang-orang Yaman ini bersamaan dengan para imigran lainnya, Cina, India, Jepang, Eropa, itu akan diusir atau dideportasi ke negaranya masing-masing. Tetapi NU berbelas kasihan, merasa sayang kepada RA ini, para Ba'alwi ini, agar jangan diusir, jangan dideportasi, karena mereka sudah menyatu, berbaur dengan warga pribumi Indonesia, terutama Islam, berbaur dengan orang-orang NU. Dan akhirnya Presiden Soekarno tidak jadi mengusir mereka atas tanggungan atau jaminan atau tanggung jawab orang-orang NU, terutama Mbah Hashim Asy'ari. Jadi di titik ini mereka harusnya berterima kasih kepada NU. Dan pada akhirnya banyak di antara mereka yang ikut NU. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kelanjutannya sikap nasionalisme Ba'alwi ini? Ya tidak jelas. Karena mereka harus belajar kepada NU dulu. Bagaimana mengintegrasikan pemikiran Islam dengan pemikiran nasionalisme. Tetapi sejarah membuktikan bahwa mereka tidak pernah terintegrasi. Budayanya tidak pernah masuk kepada budaya Indonesia. Nasionalismenya tidak pernah masuk ke dalam nasionalisme Indonesia. Mereka tetap bercirikan khas Yaman. Imamah, udeng-udeng, kain-kain khas Yaman, jubah, tongkat, dan lain sebagainya. Tanpa mereka ingin berbaur dengan budaya tradisi Indonesia. Menghilangkan keba'alwiannya, menghilangkan Yamaninya. Mungkin ada beberapa di antara yang sudah melupakan itu seperti Habib Quraisy Shihab, dan itu tidak banyak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi mereka ini belajar nasionalisme ya belum tuntas, belum bisa lah begitu. Masih canggung. Bahkan di antaranya tetap bercirikan khas Yaman, dan perjuangan Islamnya pun tidak seperti NU. Contoh Habib Rizik Shihab. Dia sama sekali tidak mengerti bagaimana mengintegrasikan Islam dengan negara ini seperti Pancasila. Bahkan dia cenderung lari kepada khilafah Islamiyah, syariat Islam, penerapan-penerapan Islam ala Timur Tengah, Arab, Yaman, dan lain-lain ke dalam negara Indonesia. Dan tidak peduli dengan nasionalisme Indonesia, upacara bendera, penghormatan bendera, budaya-budaya tradisi kemerdekaan Indonesia, ya mereka biasa-biasa saja. Tetapi kemudian dengan munculnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang mulai mengkritik tabiat-tabiat Ba'alwi Yamani ini yang tidak nge-Indonesia, tidak menusantara, tidak peduli dengan keadaan mereka yang sudah menjadi warga negara Indonesia, tetapi masih memegang tradisi Yaman, masih memegang konsep keislaman Yaman. Maka mereka mulai khawatir ini akan dibongkar oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dan betul saja. Pertama yang dibongkar adalah masalah nasab, kedua yang dibongkar adalah masalah nasionalisme. Mereka tidak berbaur dengan Indonesia, tidak mencintai Indonesia seutuhnya, bahkan mengangkangi warga negara Indonesia agar ikut mereka, ikut membanggakan mereka, ikut mendukung mereka, memuja mereka. Bahkan melarikan kekaguman warga muslimin pribumi Indonesia ini bukan pada Indonesianya, tetapi pada Yaman, pada Tarim, pada Hadramaut, pada keagungan wali-wali mereka, keagungan keturunan-keturunan mereka. Ini kan penjajahan namanya.
Maka Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani menohok mereka, menunjuk mereka dari sisi ini. Ya jangan begitu. Kamu harus Indonesia. Kamu harus nasionalisme. Kamu harus belajar lagi konsep Pancasila. Konsep Islam Indonesia. Kamu harus menjadi orang Indonesia. Begitu kira-kira keinginan daripada Kiai Haji Imaduddin dan para pendukung daripada tesis beliau yang kemudian mendirikan PWILS itu. Jadi bagaimana Ba'alwi ini dengan nasionalismenya? Ya lagi belajar. Belajar berpakaian, belajar menanggalkan jubah, mengganti dengan peci hitam, belajar memakai batik, belajar memakai sarung, belajar tidak tongkat-tongkatan, tidak jubah-jubahan, tidak imamah-imamahan. Ya, belajar menghilangkan yang keagungan itu, diganti dengan kesederhanaan muslimin pribumi Indonesia. Mereka lagi belajar, maka dengan adanya polemik nasab ini, mereka belajar menjadi orang Indonesia. Ya, bagus juga. Tapi sepertinya sudah terlambat. Karena ini kamuflase saja, penyelamatan diri, bukan kesadaran diri dari dulu. Kecuali ya tadi itu, segelintir Habib-Habib yang sudah nge-Indonesia, seperti Habib Quraish Shihab. Yang lainnya ya meyaman, menimur tengah. Meluarkan diri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena masih belajar, mungkin ya karena keadaan yang terdesak, berkamuflase, bertakiyah wallahu alam, tapi kita bisa lihat kelucuan-kelucuan mereka, kecanggungan-kecanggungan mereka, kikuknya mereka ketika mengintegrasikan budaya Indonesia, mengintegrasikan nasionalisme Indonesia ke dalam kehidupan mereka. Yang mereka memang tidak biasa. Banyak kecanggungan di sana-sini. Ikhwati al-ahibba'i rahimakumullah. Sudah 80 tahun kita merdeka. Tapi apa yang kita lihat saat ini, fakta dan realitanya yang ada di sekitar kita, yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita, yang kita dengar dengan telinga kita, yang kita rasakan sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, satu, merajalelanya maksiat seperti perdukunan, narkoba, minuman keras, perzinahan, judi, dan sebagainya. Itu dalam masalah pakaian. Ini yang paling lucu ini dalam masalah Agustusan. Selama ini mereka ya cuek-cuek saja. Tetapi tahun-tahun ini mereka mendadak nasionalisme banget. Mendadak NKRI, mendadak cinta Indonesia, mendadak cinta budaya Indonesia, mendadak hubul waton minal iman. Dan ternyata upacara-upacara bendera sudah mulai mereka lakukan. Kemudian nyanyi Indonesia Raya dengan sikap sempurna sudah mereka lakukan. Dan baru-baru ini ada yang lucu lagi, yaitu melakukannya di masjid. Ini contoh kebingungan mereka dalam mengintegrasikan Islam dan nasionalisme. Ya jadinya seperti ini upacaranya di dalam masjid. Jadi mengibarkan bendera walaupun cuma di tangan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian hormat bendera, tetapi pakaiannya masih Yaman, ya baguslah. Tidak mau di lapangan terbuka menggunakan pakaian biasa atau pakaian adat, ya adatnya juga bingung, adat mana ini? Ya akhirnya ya adat Yaman pastinya.
Karena mereka tidak mau meninggalkan tradisi leluhurnya. Ya memang itu berat. Jadi suatu saat akan kita dapati nanti salah satu pakaian yang akan muncul di upacara kemerdekaan RI adalah pakaian Yaman. Jadi ada Sunda, Batak, Jawa, Kalimantan. Maka deretan berikutnya adalah inilah dari Yaman, jubah, udeng-udeng. Ya nggak apa-apa sih. Tapi lucu juga ya kalau memaksakan diri begitu. Sebenarnya intinya adalah bagaimana mereka mengindonesia saja. Merasa orang Indonesia saja. Itu saja. Insya Allah ya tidak akan ada masalah. Tidak akan ada pembelokan sejarah. Tidak akan ada mengunggul-unggulkan karuhun-karuhun atau leluhur mereka yang dari Yaman itu. Tidak ada mengunggulkan kota Tarim itu paling hebat dibanding kota-kota di Indonesia. Hadramaut itu paling hebat. Silsilah kami paling hebat, silsilah Nabi. Itu kalau semua itu sudah tidak ada, ya mereka akan menjadi orang Indonesia. Tetapi sayangnya mereka kekeh. Salah satunya adalah merasa keturunan Nabi. Yang keduanya adalah mereka tetap memegang tradisi Yaman. Ini yang jadi masalah. Sehingga mereka tetap menganggang, tetap renggang dengan nasionalisme Indonesia dan konsep beragama ala Indonesia, Islam Pancasila, Islam NKRI. Mudah-mudahan mereka di tahun-tahun berikutnya akan menjadi orang Indonesia asli. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.